Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Konsep Dasar Proses dan Dokumentasi Keperawatan bersama saya Agus Sudaryanto. Pada hari ini kita akan membahas tentang konsep berpikir kritis dalam proses keperawatan. Adapun indikator yang dapat kita capai setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang tahapan dari proses keperawatan. Slide ini menunjukkan bahwa proses keperawatan dengan konsep Aspire Approach tahun 2009 pertama kali dimulai dengan 4 tahap, yaitu assessment atau pengkajian, planning atau perencanaan, implementation atau pelaksanaan, dan evaluasi. Setelah itu bertambah menjadi 5 tahap dengan tambahan diagnosis, dan dengan konsep Aspire yaitu Assessment, Systematic Nursing Diagnosis, Planning, Implementation, Recheck, dan Evaluation. Mari kita belajar langkah-langkah dari proses keperawatan dengan melihat sebuah kasus atau skenario. Terdapat skenario pasien dengan diabetes mellitus, umur 40 tahun, dirawat di rumah sakit daerah Surakarta. Perawat mendatangi pasien untuk melakukan perawatan kepada pasien. Dialognya adalah sebagai berikut. Perawat: "Selamat pagi Nyonya M." Nyonya M menjawab, "Selamat pagi." Perawat: "Apa kabar hari ini Ibu M?" Nyonya M: "Kabar baik, namun saya ingin diberi obat sakit nyeri yang bagus." Perawat: "Bisakah Ibu menjelaskan kepada saya skala nyeri Ibu pada rentang 0 sampai 10, dengan 0 tidak nyeri dan 10 sangat nyeri?" Nyonya M: "Saya kira saya ada di skala 7. Bisakah saya segera mendapatkan obat saya sekarang?" Perawat menjawab, "Ibu, saya kira Ibu sedang memikirkan sesuatu. Apakah boleh saya tahu apa yang Ibu pikirkan? Mungkin sesuatu selain nyeri Ibu?" Nyonya M menjawab, "Saya bingung. Saya harus dirawat di rumah sakit. Anak saya masih kecil-kecil di rumah. Suami saya sedang tugas di luar kota." Perawat: "Baiklah, bagaimana kalau kita menelpon anak Ibu yang ada di rumah, sehingga Ibu bisa mengecek keadaan anak-anak Ibu?" Nyonya M: "Terima kasih Mbak Perawat. Saya kira saya sudah tidak butuh lagi obat nyeri. Saya sudah tidak khawatir anak-anak saya karena ada tetangga, yaitu Bu Ani, yang menjaga anak-anak saya." Perawat: "Baik Ibu, terima kasih." Nah, dengan melihat kasus tersebut, kita melihat perawat dalam merawat pasien menggunakan langkah-langkah yang kalau kita kaji atau kita amati dari skenario tersebut menggambarkan proses keperawatan. Sekarang, mari kita diskusikan. Apa masalah yang dialami pasien dalam kasus tersebut? Apa langkah-langkah dan prosedur kerja yang dilakukan perawat dalam membantu Nyonya M mengatasi masalahnya? Apakah perawat berpikir kritis untuk mengatasi masalah pasien dalam kasus tersebut? Berikan contoh-contoh kemungkinan berpikir kritis perawat yang bisa dilakukan pada kasus tersebut. Nah, mahasiswa, kami berikan waktu 5 menit untuk memikirkan jawaban, dan nanti kita konfirmasi dengan informasi yang ada pada slide selanjutnya. Terima kasih telah memberikan pemikiran mengenai
kasus tersebut, mari kita diskusikan bersama-sama. Berdasarkan kasus tersebut, perawat menggunakan proses keperawatan. Apakah yang dimaksud proses keperawatan? Proses keperawatan adalah proses pemberian asuhan keperawatan kepada pasien yang didukung oleh teori-teori serta model dan falsafah atau paradigma keperawatan profesional. Perawat menggunakan proses keperawatan yang merupakan langkah pemecahan masalah atau kita sebut namanya problem solving dengan menggunakan teori deduktif. Proses keperawatan merupakan proses dalam seorang perawat memberikan asuhan keperawatan dengan berfokus kepada pasien atau kita sebut client, patient, center, and goal oriented. Proses keperawatan meliputi 5. Apakah sudah dilihat sebelumnya pada kasus yang tadi kita sampaikan mengenai 5 hal ini? Saya kira jawaban Anda semua, adik-adik mahasiswa, benar. Dimulai dengan asesmen atau pengkajian, dilanjutkan dengan diagnosis atau penegakan masalah, kemudian perencanaan atau planning, selanjutnya implementasi atau pelaksanaan, dan kemudian dilanjutkan dengan evaluasi atau penilaian. Mari kita diskusikan sejarah dan perkembangan proses keperawatan. Proses keperawatan sendiri dimulai tahun 55 dengan diistilahkan oleh Hall dengan 3C, care, cure, and cure, yang mengambangkan 3 langkah, yaitu melakukan observasi dan pencatatan, melakukan pelayanan, dan melakukan validasi atau evaluasi. Berkembang pada tahun 1959, Johnson menyimpulkan keperawatan bisa dilihat sebagai upaya untuk mendorong fungsi perilaku pasien. Tahun 1961, Orlando mengidentifikasi 3 langkah, yaitu perilaku klien, reaksi perawat, dan juga tindakan yang dilakukan oleh perawat. Tahun 1963, Weidenbach termasuk yang pertama merujuk kata-kata yang menggambarkan fase-fase dalam proses keperawatan. Tahun 1967, Wiese mendefinisikan keperawatan merupakan 4 langkah, yaitu persepsi, komunikasi, interpretasi, dan evaluasi, dan Euro and Walls menyampaikan ada 4 komponen yang sekarang kita kembangkan menjadi proses keperawatan yang saat ini kita pakai dari 4 menjadi 5. Assessment, planning, implementation, evaluation seperti sebelumnya akan ditambahkan dengan tahapan diagnosis. Hal lain disampaikan oleh Knowles mengembangkan proses keperawatan dengan 5D: discover, delve, decide, do, and evaluation. Kemudian pada tahun 1973, Anna menerbitkan standar praktek keperawatan. Diagnosis dipisahkan sebagai langkah terpisah dari proses keperawatan. Tahun 1980 diterbitkan tentang regulasi keperawatan bahwa diagnosis selain masalah aktual juga bisa menggambarkan masalah yang belum terjadi atau risiko dan potensial. Tahun 1991 berkembang lagi proses keperawatan dengan adanya tambahan, yaitu identifikasi tujuan atau outcome identification, sehingga proses keperawatan menjadi 6 langkah, yaitu assessment atau pengkajian, diagnosis atau penentuan masalah, outcome identification atau perumusan tujuan, planning atau perencanaan, dan dilanjutkan implementasi serta evaluasi.
Nah, sekarang apa yang kita sebut dengan proses? Proses sendiri adalah serangkaian tindakan yang diarahkan pada hasil atau tujuan tertentu. Sehingga proses keperawatan adalah sebuah perencanaan dan pemberian asuhan keperawatan yang sistematik dan rasional yang direncanakan pada pasien. Beberapa pengertian proses keperawatan yang lain adalah suatu skema yang mendasari untuk memberikan perintah atau arahan dalam memberikan asuhan keperawatan dan juga merupakan inti dari praktek keperawatan profesional. Proses keperawatan sendiri telah dikonseptualisasikan sebagai suatu rangkaian sistematis yang independen diarahkan untuk meningkatkan kesehatan pasien secara lebih optimum. Hal lain tentang proses keperawatan yaitu bahwa proses keperawatan adalah siklus yang mengikuti urutan logis, tetapi lebih dari suatu komponen mungkin akan saling terlibat atau saling interrelatif dalam suatu waktu. Nah, sekarang kita akan membahas tujuan proses keperawatan. Tujuan proses keperawatan adalah untuk mengidentifikasi status kesehatan pasien, mengetahui masalah kebutuhan perawatan kesehatan secara kini atau aktual maupun yang belum terjadi atau risiko dan potensial. Untuk menetapkan rencana, memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi dan memberikan intervensi khusus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Proses keperawatan ini membantu perawat sampai pengambilan keputusan dan juga dalam memprediksi serta mengevaluasi berbagai konsekuensi. Nah, proses keperawatan ini juga suatu metode khusus yang didasari atas scientific approach atau pendekatan ilmiah dalam pemecahan masalah pada praktek keperawatan. Masih ingat apa saja proses keperawatan? Mari kita ulang. Assessment atau pengkajian, diagnosis atau perumusan masalah, outcome identification, planning atau perencanaan, implementasi atau pelaksanaan, evaluasi. Berdasarkan kasus yang telah kita lihat sebelumnya tentang Nyonya M yang mengalami diabetes, apakah perawat melakukan 5 hal ini atau 6 hal ini? Benar, perawat melakukan 6 hal ini yaitu mengkaji pasien tentang nyeri yang dialami, mendiagnosis, membuat diagnosa nyeri, melakukan perumusan tujuan, membuat rencana bagaimana mengatasi nyeri pasien, melakukan implementasi atau pelaksanaan, dan menilai. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada topik atau bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.